Kejadian ini aku alami sekitar tahun 2018. Ketika itu, aku bekerja di salah satu toko percetakan yang ada di daerah kota Bandung. Namaku Weti. Hari itu, aku kebagian shift siang yang mengakibatkan aku harus pulang jam 11 malam. Karena aku tidak membawa kendaraan, jadi terpaksa aku naik ojek online setiap aku pulang kerja. Tapi pada malam itu, suasananya benar-benar berbeda. Entah kenapa, malam itu sama sekali tidak ada yang mengambil orderanku. Pikirku, mungkin memang sedang sepi saja ojek online di daerah sini. Jadi tidak ada yang mau mengambilnya. Dan mau tidak mau, dengan terpaksa aku harus jalan kaki dari tempat kerjaku ini. Ya, sebenarnya sih jarak dari toko tempat kerjaku bisa dibilang tidak terlalu jauh. Jika jalan kaki, mungkin hanya membutuhkan waktu 15 menit saja untuk sampai rumah. Oh iya, toko tempatku bekerja ada di daerah Otista. Dan rumahku ada di Jalan Muhammad Toha. Dengan langkah yang sudah kecapean, aku pun terpaksa dan nekat untuk pulang jalan kaki saja. Tapi karena di sepanjang jalan masih banyak yang berjualan, jadi perjalanan itu pun terasa tidak begitu sepi. Sampai tak terasa, sudah lumayan jauh rupanya aku berjalan. Dan ketika sampai di sekitar Jalan Tegalega, tiba-tiba terfikir olehku untuk motong jalan lewat daerah Inhofteng. Karena ku pikir jalannya akan lebih dekat. Dan akhirnya, iya, aku lewat sana saja. Ketika berjalan lewat sana, pertama aku melewati pertigaan jalan yang ada di Jalan Inhofteng. Dan setelah itu, aku melewati rumah-rumah yang ada di sana. Kulihat jalanan sudah sepi, kosong. Ada satu warung yang masih buka malam itu. Dan sudah lama sekali aku tidak melewati jalan ini. Sampai ketika pada satu belokan jalan, tiba-tiba... bentar. Ini kemana ya? Ke situ atau ke... Aku lupa arah. Jadinya aku meneruskan perjalananku berdasarkan feeling saja. Dan... Ya ampun, kok kesini sih? Saat itu, aku malah nyasar ke salah satu gang. Sebuah gang yang tidak terlalu besar
dan jalannya lurus. Jika dilalui pun hanya untuk satu motor saja. Aku pun sedikit ragu melewati gang itu, karena seingatku, aku benar-benar belum pernah lewat sini. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Namun, karena aku didorong keinginan untuk cepat sampai di rumah dan ingin cepat-cepat untuk istirahat dan tidur, dengan langkah agak cepat, aku terpaksa lewat sana. Karena feelingku, gang ini masih terhubung dengan jalan besar. Jadi tak masalah jika aku lewat sini. Tidak akan nyasar juga. Ya udah deh, nanggung. Ya kali balik lagi. Bismillah. Aku pun berjalan cepat di antara tembok-tembok gang itu. Kulihat di jalan dan di kiri kananku hanya tembok tinggi yang menjadi pembatas gang ini. Suasana di sana memang cukup gelap. Jantungku mulai berdegup kencang. Sampai ketika aku sedang fokus berjalan, aku mencium. Hah? Ini bau kentang. Iya, bau kentang yang sangat menyengat. Merasakan itu, aku jadi teringat omongan teman-temanku. Katanya kalau mencium bau kentang di malam hari, berarti ada makhluk halus di sekitar kita. Teringat akan pernyataan itu, aku langsung mempercepat langkahku. Dan ketika itu, entah kenapa, sepanjang jalan, aku merasa ada yang mengikuti dan memperhatikanku dari belakang. Sampai tiba-tiba saja samar aku seakan ada suara seperti memanggil-manggil. Awalnya aku enggan untuk melihat ke arah belakang. Tapi karena didorong oleh rasa penasaran, akhirnya aku pun memberanikan menengok ke arah belakang. Dan ketika aku berbalik, aku terkaget. Dan mendadak, aku tidak bisa menggerakkan langkah kakiku. Kali ini, samar, aku melihat sesosok putih yang berada tepat tak jauh di hadapanku. Sejenak, aku mencoba untuk memperhatikannya lagi. Dan aku mencoba berpikir positif kalau itu hanyalah halusinasiku saja. Namun, ketika aku lihat lagi dengan seksama, astaga! Ketakutan ini mendadak menjadi nyata. Ketika sosok putih yang kulihat itu ternyata adalah sesosok
dengan kaki yang lemas. Dan sesekali menengok ke belakang dan ternyata pocong itu terus mengikutiku. Melihat itu, aku semakin takut dan panik. Dan anehnya, aku merasa sudah berlari cukup jauh. Namun ketika itu, aku merasa tidak pernah sampai ke ujung jalan ini. Hanya berputar-putar saja. Perasaanku, tadi aku sudah berulang kali melewati jalan ini. Dan jalan ini membuatku kembali ke sini-sini lagi. Aku pun panik. Tolong! Tolong! Sampai nafasku sedikit lega ketika kulihat ke belakang bahwa sosok pocong itu sudah menghilang. Dan ketika aku berbalik, kali ini jelas sekali sosok pocong itu di depanku. Dengan wajah yang sangat menyeramkan dan masih ada sebuah kapas di lubang hidungnya. Dia merintih, sangat menakutkan. Dan astaga, tubuhnya membungkuk. Wajahnya semakin mendekatiku. Ketika mulai mendekat lagi, aku pun mundur sambil menyeret kakiku yang lemas. Dan ketika itu, tiba-tiba aku merasa menabrak seseorang di belakangku. Dengan kaget aku lihat, dan ternyata itu seorang warga di sana. Aku merasa agak sedikit lega. Dia memegang pundakku dan aku pun meminta tolong untuk segera membawaku pergi dari gang itu. Setelah keluar dari gang itu dan cukup tenang, aku pun menceritakan apa yang aku alami. Mendengar semua ceritaku, salah satu warga di sana pun bilang bahwa gang yang aku lewati itu memang terkenal angker sampai sekarang. Dan aku terlalu berani, apalagi malam itu malam Jumat. Keesokan harinya, aku jatuh sakit. Badan aku merasa berat. Dan kepalaku pun terasa begitu pusing. Dan hampir 1 minggu lebih, aku tidak masuk kerja.